konsepnya, yang pertama kita akan mempelajari relasi terlebih dahulu. Relasi itu dapat dinyatakan dengan diagram Venn, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Setelah kita mempelajari relasi, kita akan mempelajari fungsi. Di dalam fungsi ini, kita akan mempelajari yang pertama daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Yang kedua, macam-macam fungsi dan sifat-sifat fungsi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu relasi, di mana relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Kita bisa lihat pada gambar 5.1, itu ada dua buah himpunan, yaitu himpunan kelompok siswa dan himpunan grup band. Di sini relasinya itu grup band favorit, di mana bisa kita ketahui dari panah-panahnya, di mana Tono itu menyukai band B dan Doli menyukai band C. Begitupun dengan Nur Hasanah dan Teddy yang menyukai band D dan band E. Lalu kita bandingkan dengan gambar 5.2 ini. Gambar 5.2 ini bukan merupakan relasi karena kita tidak dapat mengetahui relasinya karena tidak ada tanda panahnya. Untuk gambar 5.1 bisa kita ubah menjadi himpunan pasangan berurutan, menjadi seperti itu. Tono band B, Duli band C, Nur Hasanah band D, dan Teddy band E. Masih ingat kan himpunan itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian jika dinyatakan dengan diagram Kartesius, itu akan menjadi seperti ini, di mana sumbu Y itu menyatakan himpunan siswa dan sumbu X menyatakan himpunan grup band. Lalu kita hubungkan saja Tono dan band B, Doli dan band C, Nur Hasanah dengan band D, dan Teddy dengan band E. Menjadi seperti itu. Untuk lebih memahami tentang relasi, kalian dapat mengerjakan latihan ini. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua itu fungsi, di mana misalkan A dan B adalah himpunan, fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Secara simbolik ditulis menjadi seperti itu, F.2 A tanda panah B. Dibacanya itu fungsi F memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jika F memetakan suatu elemen X, elemen A ke suatu Y elemen B, dikatakan bahwa Y adalah peta dari X oleh fungsi F dan peta ini dinyatakan dengan notasi Fx dan X disebut prapeta dari Y. Dengan demikian, dapat ditulis menjadi fungsi F memetakan X ke Y sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Lah, fungsi ini berarti kan berawal dari suatu relasi. Syarat-syarat relasi yang menjadi fungsi itu, yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, dan semua anggota himpunan A memiliki pasangan yang tunggal dengan anggota himpunan B. Nah, kita bisa lihat relasi dari nomor 1 sampai nomor 6. Di mana ada dua buah himpunan P dan Q yang memiliki suatu relasi. Bisa kita lihat bahwa relasi nomor 1 itu adalah fungsi, di mana
Semua anggota himpunan P itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan Q. Begitupun dengan relasi yang nomor 2. Untuk relasi yang nomor 3 sampai 6 bisa kalian telaah sendiri ya, untuk bisa lebih memahami antara relasi dan fungsi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Jika fungsi f memetakan A ke B, setiap B elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Bisa kita lihat pada gambar, di mana anggota himpunan B hanya memiliki satu kawan di anggota himpunan A. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan itu bukan fungsi injektif, karena P memiliki dua kawan di himpunan A, jadi itu bukan fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi f memetakan A ke B, setiap B elemen B mempunyai kawan di A, maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, itu semua anggota himpunan B ada kawannya di himpunan A, jadi itu merupakan fungsi surjektif. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan itu S kan tidak memiliki pasangan, jadi itu bukan fungsi surjektif. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Fungsi bijektif ini suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif, dimana bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Tadi kan kalau injektif itu anggota himpunan B hanya memiliki satu kawan, sedangkan yang surjektif itu semua anggota B harus ada kawannya di himpunan A. Jadi kalau bijektif ini berarti semua anggota B harus ada pasangannya dan tepat satu pasangannya cuma satu. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri itu benar, itu fungsi bijektif. Tapi kalau sebelah kanan kan P-nya itu memiliki dua pasangan, jadi itu hanya merupakan fungsi surjektif, bukan bijektif. Selanjutnya kita akan pelajari tentang domain, kodomain, dan rank. Daerah asal atau biasa disebut dengan domain adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Ada beberapa bentuk daerah asal fungsi. Kalian bisa lihat sendiri dari A sampai E, itu seperti itu. Selanjutnya, daerah kawan atau biasa disebut kodomain adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Sedangkan daerah hasil atau rank adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Kita lihat lagi ya, suatu relasi yang tadi yang 1 sampai 6. Di sini untuk relasi nomor 1 itu domainnya adalah himpunan P dan kodomainnya adalah himpunan Q. Dan untuk ranknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk relasi yang kedua itu domainnya himpunan P dan kodomainnya himpunan Q, sedangkan ranknya adalah 1, 3, 4, dan 5.
Kenapa 2 tidak? Karena 2 itu tidak memiliki pasangan di himpunan P. Jadi 2 itu bukan merupakan daerah hasil. Contoh yang pertama, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. A. Tentukan rank fungsi f. B. Gambarlah fungsi f dengan diagram panah. C. Gambarlah grafik fungsi f. Penyelesaiannya yang A itu fx kan 2x min 1. X-nya kita ganti dengan 1 sampai 4 karena himpunan A tadi kan anggotanya 1 sampai 4. Lah, jadi X-nya kita ganti dengan 1 sampai 4, di mana F1 itu 2 kali 1 min 1 sama dengan 1, sampai dengan F4 sama dengan 7. Jadi, rank fungsi F adalah 1, 3, 5, dan 7. Untuk yang B, diagram V-nya menjadi seperti ini, di mana tadi kan F1 hasilnya 1, F2 hasilnya 3, F3 hasilnya 5, dan F4 hasilnya 7. Dan untuk diagram Cartesiusnya menjadi seperti ini. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak boleh sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Untuk mencari titik puncaknya, titik puncak p itu min b per 2a, min d per 4a. Kalian masih ingat kan rumus D? D itu adalah b kuadrat min 4ac. Yang ketiga yaitu fungsi rasional. Bentuk umumnya itu Vx sama dengan Px per Dx, dengan P dan D adalah polinomial dan Dx tidak boleh sama dengan 0. Domain dari Vx merupakan seluruh bilangan real kecuali pembuat 0 dari D. Di fungsi rasional ini kita juga mengenal asimtot, tapi kita akan membahasnya nanti di contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Kita lanjut dulu ya. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya, yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu, di mana ada x dan fx. Fx itu sama dengan y ya. Kita misalkan jika x-nya 0, maka x persamaan 2x plus 3, x-nya kita ganti 0, maka kita peroleh fx-nya atau y-nya sama dengan 3. Dan kita misalkan y-nya itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x plus 3, maka diperoleh x-nya itu negatif 3 per 2. Kemudian kita gambar diagram Cartesiusnya menjadi seperti itu. Contoh yang selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Seperti itu gambarnya.
Lalu tentukanlah A. Domain fungsi f, B. Nilai minimum fungsi f, C. Nilai maksimum fungsi f, D. Rank fungsi f, E. Pembuat nol fungsi f, dan F. Koordinat titik balik minimum. Penyelesaiannya, untuk domain fungsi f itu x, di mana min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Yang B, nilai minimum fungsi f-nya itu negatif 4 dan nilai maksimumnya 5. Untuk rank-nya yaitu y, di mana negatif 4 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 5. Dan pembuat nol fungsi f-nya itu negatif 3 dan 1. Dan untuk koordinat titik balik minimum grafik fungsi f adalah negatif 1, negatif 4. Itu kita bisa lihat pada gambarnya ya. Untuk ini semuanya. Untuk contoh selanjutnya, gambarkan sketsa grafik Gx sama dengan negatif 2x per x min 1 dengan x tidak sama dengan 1. Gx sama dengan min 2x per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1. Di sini yang pertama kita cari asimtot datarnya terlebih dahulu, dimana jika bentuknya seperti ini, maka asimtot datar atau y sama dengan koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut, dimana koefisien pembilangnya itu berarti ini negatif 2 per koefisien penyebutnya ini di sini kan 1, berarti 1 sama dengan negatif 2. Dan yang kedua, kita cari asimtot tegaknya. Untuk mencari asimtot tegak, kita fokus pada penyebutnya, yaitu x negatif 1. Nah, kita sama dengankan dengan 0. Diperoleh x sama dengan 1. Nah, ini untuk asimtot tegak dan asimtot datarnya. Nah, untuk bentuk yang lainnya misalnya fx ax plus b per cx plus d. Untuk bentuk seperti ini atau bentuk fungsi linear ini, itu asimtot datarnya kita singkat dengan AD, itu y sama dengan negatif d per c, dan asimtot tegaknya atau x sama dengan a per c. Kita kembali lagi pada contoh soal yang tadi. Setelah kita menemukan asimtot datar dan asimtot tegaknya, selanjutnya kita cari titik bantunya. Titik bantu. Untuk titik bantu, kita menggunakan asimtot tegak ya, dimana x ini fx kita bisa gunakan dua angka yang lebih besar dari asimtot tegak dan dua angka yang lebih kecil dari asimtot tegaknya. Berarti kan karena asimtotnya ini 1, maka dua angka yang lebih kecil berarti negatif 1 dan 0, dan angka yang lebih besarnya 2 dan 3. Untuk x sama dengan negatif 1, kita masukkan ke dalam persamaan, itu min 2x per x
negatif 1. X-nya negatif 1 berarti 2 per negatif 2. Jadi negatif 1. Untuk 0 berarti 0. 2 negatif 4 per 1 negatif 4. Untuk 3 yaitu negatif 6 per 2. Jadi negatif 3. Kita menemukan titik bantunya, lalu kita tinggal gambar grafiknya. Grafiknya seperti ini. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Untuk asimtot datarnya tadi Y sama dengan negatif 2. Berarti di sini. Dan untuk asimtot tegaknya itu X sama dengan 1. Berarti di sini. Ini asimtotnya. Lalu untuk titik bantunya tadi negatif 1, negatif 1 di sini. 0,0 di sini. Lalu 2, negatif 4 di sini, dan 3, negatif 3 di sini. Lalu kita untuk membuat grafiknya itu ini dihubungkan melengkung seperti ini, kemudian ke sana terus sampai mendekati asimtot di titik tak terhingga. Begitupun dengan yang ini. Seperti ini. Yang ini juga. Ini sampai mendekati asimtot di titik tak hingga. Di sini juga seperti ini. Jadi grafiknya seperti itu.